Oke, baik teman-teman, Ima belum masuk ya? Hima belum masuk, Bu. Si Surja gitu ya, Ima ya? Nggak connect. Jadi kesini nggak connect ya? Oke, baik, kita mulai aja ya, nanti Ima berjalan aja mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Hari ini materi kita masih terkait tentang hukum dalam bisnis ya. Dan teman-teman belum Ibu masukin modul ya, modul yang kemarinnya insya Allah nanti hari ini sekaligus. Dan sekarang Ibu izin share screen dulu. Sudah kelihatan soundnya? Ada, Bu. Ya, oke, sebentar. Sebelum kita ke materi ya izin Ibu presensi terlebih dahulu ya. Takutnya nanti Ibu kelupaan. Tadi Weni udah masuk belum ya, Wen? Oh iya. Ini Weni udah masuk ya. Oke. Sini sebentar. hapus nih. Nah, Weni udah masuk di presensi ya, udah masuk di Syakat ya. Ya Bu, sama yang hari kemarin ya Bu. Boleh nanti Ibu absen ya. Baik Bu. Udah kelihatan ya? Oke, kita lanjut hari ini tujuan hukum bisnis ya, karena kemarin memang pengantar sama sistemnya kita sudah bahas kemarin ya. Dan hari ini kita tujuan hukum bisnis dan nanti termasuk dengan ciri-cirinya hukum bisnis itu seperti apa. Selanjutnya kriterianya, klasifikasinya seperti apa. Nah, tujuan hukum bisnis negara mempunyai tujuan yang harus dicapai. Ini negara ya hitungannya ya, karena memang hukum ini kan yang dikenakan hukum dalam berbisnis itu kan di perusahaannya, di perusahaan setiap negara, gitu ya.
Nah, negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindak perlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi masyarakat dan negara. Nah, tujuan hukum dapat dijelaskan. Nah, ini beberapa teori juga untuk hukum berbisnis itu memang harus pakem sebenarnya ya, termasuk kemarin yang Ibu sampaikan terkait pengantarnya. Nah, pengantarnya itu juga kita harus tahu tuh, pengantarnya itu maksudnya teori-teorinya apa aja terkait hukum dalam berbisnis. Nah, ada ini teori etis ya, itu Aristoteles yang memperkenalkan teori etis dalam bukunya berjudul Rhetorica Ethica Nicomacheae, menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci, nah yaitu memberikan kepada setiap orang tentang apa yang menjadi haknya. Nah, pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Inleiding Tot the Studie van het Nederlands Recht, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai. Nah, ini ya memang hukum dalam berbisnis ini memang banyak ya, banyak sekali teori-teorinya itu pasti banyak, apalagi kalau berhubungan dengan yang namanya pengadilan gitu ya. Karena memang setiap negara itu udah pasti berbeda-beda hukum dalam berbisnisnya. Nah, selanjutnya berdasarkan pada maka tujuan hukum yang merujuk pada alinea keempat. Nah, kita juga ada ya di Undang-Undang 45 yaitu untuk membentuk suatu negara yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 45. Ya, dan ini memang kita aja sebagai manusia itu harus dilindungi oleh hukum gitu ya. Apalagi memang usaha yang nantinya akan kita bangun. Nah, ada menurut Roscoe ya, tujuan hukum yang dapat disimpulkan ya untuk menciptakan adanya keamanan dan ketertiban. Ya, betul ya. Karena memang di dalam kehidupan kita sehari-hari itu harus ada yang namanya aman gitu ya. Kita harus kenyamanan juga ada, apalagi ketertiban artinya memang dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya, untuk mendapatkan adanya keadilan. Ini keadilan ya, apalagi contohnya misalnya kita menjadi salah satu karyawan, contohnya kita harus merasa adil. Jangankan itu gitu ya, kita di satu rumah tangga aja, misalnya kita memiliki anak 3 atau 4 atau 5 gitu ya, itu juga kita harus bersifat adil gitu ya. Untuk menciptakan adanya kemanfaatan, artinya kemanfaatan ini memang bermanfaat bagi orang lain ya. Artinya kalau misalnya di dalam berbisnis itu ada yang namanya istilahnya itu membantu gitu ya, membantu distributor misalnya. Contoh misalnya membantunya itu kalau misalnya kita memberikan hutang piutang terhadap perusahaan ya, distributor itu. Hutang piutang artinya itu juga sebenarnya sudah membantu, jadi kemanfaatan terhadap orang lain gitu ya. Hutang piutang misalnya kita melakukan MOU atau kerjasama terhadap perusahaan B, dan kita dalam perputaran ekonomi itu melakukan hutang piutang terhadap perusahaan B tadi. Nah, ini juga kemanfaatan terhadap orang lain. Gitu. Untuk menciptakan adanya kesejahteraan. Nah, ini ya. Kesejahteraan artinya memang berdasarkan hukum. Ya, berarti artinya ini mungkin terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Dan kesejahteraan itu ya kesejahteraan bersama gitu ya, bukan kesejahteraan masing-masing. Karena memang dalam berbisnis itu satu perusahaan itu harus memikirkan itu kesejahteraan karyawannya.
Nah, selanjutnya ini ada diagram hukum, ya, diagram hukum tujuannya itu tujuan hukum, ya. Ini tadi ada keamanan dan ketertiban, keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan. Yang nantinya akan menghasilkan tools dalam sosial, ya. Ini dia di dasar hukum dalam berbisnisnya. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi hukum. Ya, klasifikasi hukum ini kita dapat mengklasifikasikan ada beberapa nantinya. Ada 5 apa 6 itu kalau nggak salah, ya. Yang pertama itu ditinjau dari sifatnya atau daya kerjanya, ya. Aturan hukum dapat dilihat dapat diklasifikasikan menjadi 2. Ada yang namanya hukum pemaksa, selanjutnya nanti ada yang namanya hukum pelengkap, ya. Nah, yang pertama itu hukum pemaksa, yaitu itulah hukum itu, ya, ada yang dikategorikan hukum pemaksa. Hukum pemaksa ialah segala aturan hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh adanya perjanjian yang dibuat para pihak. Di setiap orang mau tidak mau, suka tidak suka harus tunduk pada ketentuan yang ada dalam aturan yang telah dibuatkan. Nah, ini namanya hukum pemaksa, yaitu memang ada ternyata gitu ya hukum pemaksa. Jadi kita juga ada yang dikategorikan memang di dalam satu perusahaan itu yang sudah diatur oleh perusahaan yang tidak kita bilang tidak gitu. Dan itu aturannya harus kita jalankan. Nah, itu ya, apalagi contohnya misalnya dalam satu perusahaan itu dalam laporan keuangannya contohnya defisit gitu ya, defisit dalam setiap tahun itu defisit. Nah, artinya mau tidak mau perusahaan pasti akan mengambil langkah. Nah, langkahnya itu mungkin salah satunya langkah mitigasi gitu ya. Contohnya kemarin COVID misalnya kemarin. Nah, COVID itu juga kan salah satu contoh mitigasi ya untuk satu perusahaan dalam berbisnis gitu. Nah, mitigasi juga itu kan termasuk ini yang namanya hukum pemaksa yang dipaksa karyawan mengikuti itu gitu. Walaupun memang dalam keadaan COVID gitu ya. Yang selanjutnya hukum pelengkap. Ya, hukum pelengkap adalah segala aturan hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh adanya perjanjian oleh para pihak, ya, dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Nah, di setiap orang boleh menyimpangi suatu aturan yang telah dibuat dalam dan disahkan dengan cara membuat suatu aturan yang baru dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak. Artinya ini kesepakatan bersama ya para pihak. Nah, apabila para pihak tidak mengatur membuat aturan yang baru dalam perjanjian, maka ketentuan hukum pelengkap secara otomatis akan berlaku. Nah, ini hukum pelengkap. Namanya hukum pelengkap ini sama aja sebenarnya hukum pendukung, gitu ya. Nah, hukum pendukung itu artinya kita sudah membuat yang namanya peraturan di awal, gitu ya. Misalnya peraturan A di awal. Dan ujung-ujungnya itu nanti akan dilakukan narasinya, nanti akan dilakukan evaluasi di kemudian hari, gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah lewat dari jatuh tempo perjanjian itu belum dibuatkan peraturan baru, nah artinya peraturan itu akan kembali ke peraturan awal. Itu masih berlaku sebelum ada peraturan baru yang ada. Nah, itu juga namanya hukum pelengkap atau hukum pendukung sebenarnya. Itu pasti akan merujuk pada surat yang pertama, ya. Nah, selanjutnya klasifikasi, ya, ada nih kriteria ya menentukan suatu aturan hukum pemaksa atau pelengkap. Ini aturan hukumnya, segala aturan yang mengatur atau berdampak pada hal-hal
yang mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan adalah aturan hukum paksa. Segala aturan yang mengatur atau berdampak pada hal yang mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan adalah aturan hukum pemaksa. Nah, ini ya. Ini kita bisa, teman-teman selanjutnya nanti bisa mengklasifikasikan ya hukum di Indonesia itu seperti apa. Ini apakah hukum pelengkap, apakah hukum pemaksa. Ini bisa nanti kita klasifikasikan karena memang teman-teman udah mendapatkan ilmunya. Gitu ya. Ditentukan sendiri dalam suatu aturan hukum, apakah ia sebagai aturan pemaksa atau pelengkap. Nah, ini untuk kriterianya nanti ya, sebagai hukum di dalam berbisnis itu pemaksa atau pelengkap. Nah, dengan melakukan interpretasi apabila hukum itu tidak menentukan sebagai aturan hukum pelengkap atau pemaksa dan tidak menyangkut mengenai ketertiban umum atau kesusilaan. Nah, ini nanti teman-teman sudah bisa membedakan mana hukum pemaksa dan mana hukum pelengkap. Ya. Selanjutnya untuk klasifikasi hukum ya ditinjau dari sudut fungsinya. Ya, dari sudut fungsinya ada dua ya, hukum material dan hukum formil. Nah, hukum material adalah segala aturan hukum yang mengatur mengenai berbagai hubungan hukum dan peristiwa hukum yang dibuat dan terjadi dalam masyarakat. Atau hak, kewajiban, perintah, larangan, dan perkenan dan sanksi. Nah, ini dikategorikan hukum material. Ya, hukum material juga ada hukum ternyata gitu ya. Inilah yang dinamakan hukum di dalam berbisnis. Ada satu lagi hukum formil. Ya, hukum formil adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum material jika dilanggar atau tidak dipenuhi. Nah, untuk mempertahankan hukum material melalui hukum formil ada berbagai macam. Apa aja? Nah, ini hukum formil ya, teman-temannya, dan ini untuk mempertahankan yang namanya hukum material yang di atas. Nah, jika dilanggar atau tidak seperti apa? Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa membedakan hukum material seperti apa dan formil seperti apa dan untuk mempertahankan yang namanya hukum material tadi. Nah, hukum acara ya, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara. Yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara melalui pengadilan. Nah, ini hukum formil. Ya. Nah, di sini juga nanti ketika misalnya teman-teman masuk kepada berhubungan dengan hukum tentang PHI. Ya, PHI itu hukum dalam industrial. Industrial itu berarti tentang karyawan gitu ya. Karyawan yang misalnya komplain terkait pesangon, itu contoh ya, terkait pesangon, terkait misalnya haknya yang tidak diberikan oleh perusahaan. Nah, itu bisa nanti dikategorikan hukumnya termasuk hukum yang mana, perdatakah, pidanakah, atau hukum tata negara usaha. Nah, selanjutnya ada alternative dispute relation atau ADR yang bentuknya antara lain berupa negosiasi atau mediasi. Nah, ini juga sering bisa terjadi gitu ya di dalam hukum formal, hukum formil ya bisa. Karena memang apapun itu baik itu secara hukum itu masih bisa dirubah gitu ya. Karena memang ini buatan manusia. Gitu. Selanjutnya hukum notaris. Nah, hukum notaris juga masih bisa dirubah sebenarnya gitu ya. Akta notaris. Akta notaris sebenarnya juga masih bisa dirubah. Gitu. Nah, ini termasuk yang dikategorikan hukum formil tadi.
Nah, selanjutnya klasifikasi hukum itu ditinjau dari bentuknya. Ya. Nah, hukum ini terbagi lagi menjadi dua, ada yang hukum tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Ya. Nah, hukum tertulis adalah hukum yang telah dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya KUHP 1 Mei 1845, KUHP 1 Mei 1845, atau KUHP pidana, dan ada yang tidak dikodifikasi. Artinya ini hukum yang tertulis. Ya, memang ada di KUHP gitu, yang sudah ditetapkan oleh negara. Hukum yang tidak tertulis adalah hukum kebiasaan atau sebagian besar hukum adat yang hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun ditaati pemberlakuannya sebagaimana peraturan perundang-undangan. Nah, hukum yang tidak tertulis tadi ini hukum adat. Ya, hukum adat mana ada tertulis ya, teman-teman ya. Nah, kita karena itu sudah terbiasa dan kebiasaan dari tahun ke tahun melakukan sesuai dengan adatnya, maka itu kita ikutin, gitu ya. Tapi itu tidak tertulis di undang-undang, itu tidak tertulis. Tapi itu mungkin karena kita mengikuti tradisi saja, gitu ya, sesuai dengan adatnya. Gitu banyak ya di kita ya, saking banyaknya itu kalau Indonesia itu eh, ada dulu aja kita ada 31 provinsi gitu ya. Setiap provinsi itu berbeda-beda. Berbeda-beda hukumnya. Bentar ya. Ya ngajar, Pak. Ya, ngajar. Ngajar. Nggak tahu. Ngajar, lagi ngajar. Tadi ngajar. Di atas. Ya. Nah, ini ya tadi hukum adat yang tidak tertulis. Ya. Banyak ya kita misalnya ada adat Minang, adat Aceh, adat Papua. Terkadang memang jangankan itu gitu ya, ini juga berbentuk hukum gitu ya. Klasifikasi memang beberapa hukum. Tapi adatnya itu kita ikutin gitu, walaupun memang tidak tertulis. Nah, ini juga ya termasuk memang hukum di dalam kebiasaan adat itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya klasifikasi hukum itu ditinjau dari waktu berlakunya. Ya, ada ius constitutum, hukum positif, ya, yaitu aturan hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Dan selanjutnya ada ius constituendum, atau disebut dengan hukum yang dicita-citakan. Nah, diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Dan selanjutnya hak asasi atau hukum alam. Nah, yaitu hukum yang berlaku dalam segala waktu dan untuk segala bangsa. Nah, ini ya beberapa hukum yang ditinjau dari waktu berlakunya. Memang ya kalau hukum itu kita di dunia nih ya banyak terlalu hukumnya gitu ternyata gitu ya. Kalau misalnya kita pelajari ini dan sudah dapat ilmunya tadi gitu. Ada hukum positif, hukum yang dicita-citakan, hukum alam, ternyata itu ya hukum di dunia nyata gitu ya, di dunia nyata yang harus memang kita jalankan, apalagi tadinya hukum dalam berbisnis ternyata banyak gitu ya. Dan selanjutnya klasifikasi hukum itu ditinjau dari isi aturannya. Ya, dari isi aturan ini juga dibagi menjadi dua, ya, ada hukum privat dan ada hukum publik.
Ya, hukum privat adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lainnya, ya, atau perorangan, perseorangan, baik itu antara manusia atau antar badan hukum maupun antara badan hukum dengan manusia. Nah, ini hukum privat, ya, mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain, berarti antar, ya, antara saya dengan Weni, antara saya dengan Ima, gitu ya, antara saya dengan Salmi. Nah, itu juga ada hukumnya, dikategorikan masukkan di klasifikasinya di hukum privat. Yang selanjutnya ada hukum publik. Ya, hukum publik adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, antara negara dengan aparat administrasi negara, atau antara AAN, aparat administrasi negara dengan aparat administrasi negara yang lainnya. Ya, di mana hukum publik juga dibagi lagi, ya, ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Banyak ya, jadi kita tuh liar lah ya, kebanyakan hukum juga gitu ya, liar. Tapi sebenarnya ini tuh sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari gitu ya, agar kita paham aja tuh bahwa memang setiap momen itu ternyata ada hukumnya gitu, apalagi dalam hukum dalam berbisnis gitu. Nah, hukum tata usaha ialah hukum yang mengatur susunan pembentukan suatu negara dan hubungan kekayaan antar alat kekayaan negara atau Pemda dengan pemerintah pusat. Nah, ini hukum tata negara. Ya, artinya misalnya Pemda di Bandung berhubungan dengan pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat itu berarti di kementerian ya, di Jakarta. Nah, itu pasti ada tuh ya hubungan kekayaan antar kekayaan negara. Ini termasuk di klasifikasi hukum publik. Dan selanjutnya hukum administrasi negara, yaitu yang dimaksud dengan administrasi negara hukum tata usaha negara yang mengatur cara menjalankan tugas atau hak dan kewajiban dari kekuasaan alat perlengkapan negara. Nah, ini administrasi negara, ya, hukum tata usaha negara yang mengatur cara menjalankan tugas. Nah, ini mungkin kebanyakan di bagian dari TNI kali ya, TNI, polisi gitu ya, karena memang untuk menjalankan tugas dan harus diketahui itu hak dan kewajibannya apa. Makanya dikategorikan hukum administrasi negara. Dan selanjutnya hukum pidana. Ya, hukum pidana ialah hukum yang mengatur perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada setiap yang melanggar, serta mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka sidang. Ini hukum pidana. Ini kalau hukum pidana sudah pasti berhubungan dengan pengadilan gitu ya. Nah, hukum yang mengatur perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada setiap yang melanggar, serta mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka sidang. Nah, ini contohnya misalnya terjadi selisih paham ya antara pekerja dan pengusaha. Nah, ini bisa saja nih ya. Nah, antara kedua itu sudah misalnya sudah terjadi mediasinya itu biasanya di senaker terlebih dahulu ya. Itu memang pihak ketiga. Setelah mediasi, kalau misalnya tidak ketemu titik temu gitu ya antara mediasi itu, ya mau nggak mau ya harus dijadiin perkara gitu ya, artinya mengajukan ke pengadilan yang PHI tadi. Jadi perkara ini ke muka sidang, artinya ini nanti harus disidang gitu di dalam perkara antara pekerja dan pengusaha. Nah, ini lumayan, kalau hukum pidana ini lumayan gitu ya, lumayan itu capeknya itu memang waktu gitu ya.
waktu, karena ketika kita misalnya nanti mengajukan sidang pun, sidang pertama itu diundur lagi nanti untuk minggu depan, karena memang harus administrasi yang harus dilengkapi. Ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi. Setelah nanti lengkap administrasi, ada lagi gitu ya, mediasi. Tidak ketemu titik mediasinya, 2 minggu kemudian sidang lagi. Nah, itulah capeknya di situ sebenarnya, di pengadilan itu gitu ya. Kalau misalnya kita sudah masuk ke hukum pidana. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi hukum itu ada yang namanya hukum internasional. Ya. Nah, hukum perdata internasional dan ada hukum publik internasional. Nah, adapun hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan warga negara lain dalam hubungan internasional. Nah, ini hukum perdata internasional ya, hukum mengatur hubungan warga negara dengan warga negara lain. Nah, ini biasanya kalau di Indonesia itu WNA gitu ya, WNA-nya. Selanjutnya hukum publik internasional ya, adalah hukum yang mengatur antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, kalau untuk hitungan publik itu berarti hubungannya itu antar negara. Ya, tapi kalau misalnya untuk perdata itu bisa aja antar warga, tadi ya, antar personal dengan WNI misalnya dan personal dengan WNA, itu belum antar negara gitu. Nah, inilah hukum internasional. Ini juga ada yang disampaikan ya, persamaan dan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat tadi. Tadi di klasifikasi hukum yang di atas ya, ada yang Ibu sampaikan terkait ada yang hukum publik dan hukum privat. Nah, yang pertama itu keduanya merupakan norma aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Nah, ini ya, untuk hukum publik dan hukum privat, keduanya merupakan norma aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Nah, ini sudah pasti ya. Yang kedua, keduanya mempunyai sanksi hukum. Udah pasti ya, namanya juga hukum gitu ya, yang harus nantinya ditaatin oleh manusia ya, oleh kita. Nah, adapun perbedaan antara hukum publik dengan hukum privat, ya, ini perbedaannya. Hukum publik lebih mengutamakan pengaturan kepentingan umum, sedangkan hukum privat atau perdata itu lebih mengutamakan kepentingan individu. Itu sudah pasti, namanya juga publik ya, publik berarti umum, privat itu berarti pribadi. Nah, selanjutnya jika terjadi pelanggaran terhadap hukum publik, maka yang berkepentingan untuk menuntut pelaku pelanggaran terhadap hukum publik adalah aparatur negara. Nah, ini sudah pasti. Ya, kalau misalnya hukum yang terkait dengan publik itu sudah pasti berhubungan dengan aparatur negara. Ini contohnya seperti polisi, ya, jaksa, dan hakim pengadilan. Sedangkan pada hukum privat yang berkepentingan untuk menuntut adalah pihak yang dirugikan. Ini sudah pasti. Hukum publik sama privat itu sebenarnya ada yang diberatkan gitu ya, ada yang diringankan, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau publik sudah pasti kita berhubungan dengan aparat kepolisian, itu sudah pasti. Contoh misalnya dalam berkendaraan kita tidak memiliki SIM, atau dalam berkendaraan SIM ya, minimal itu SIM sebenarnya ya, tidak memiliki SIM, sedangkan berkendaraan pun harus ada yang namanya izin mengemudi. Nah, itu juga pasti kita akan berhubungan yang namanya dengan kepolisian gitu ya, aparat negara. Itulah yang dikategorikan dengan hukum privat tadi. Nah, selanjutnya unsur-unsur hukum. Ya. Unsur hukum, definisi hukum yang diberikan ya dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa unsur. Nah, unsur-unsur hukum itu ada 4 ya. Yang pertama, serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Ini ya unsur-unsur
dalam hukum berbisnis. Nah, peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, ini juga badan-badan resmi itu, misalnya contohnya ke pemerintahan sebenarnya. Ya, peraturan-peraturan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan atau bersifat memaksa. Nah, tadi ini yang ada dikategorikan hukum pemaksa. Peraturan-peraturan yang sudah dibuat, yang sudah memang tidak bisa kita langgar dan tidak ada dan sudah baku, gitu. Tidak bisa diberikan saran sedikit pun, nah itu sudah fix gitu ya, sudah baku. Nah, terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Ini unsur-unsur hukum, ya, ini sudah pasti, gitu ya. Peraturan yang sudah dibuat, ketika ada yang melanggar sudah pasti akan dikena sanksi, gitu. Itu sudah pasti. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari pun, kalau misalnya kita melanggar, contohnya dalam berkendaraan tadi pun, itu kita sudah kena sanksi. Gitu. Itu sudah pasti. Nah, apalagi kalau misalnya dalam berbisnis nantinya, hukum dalam berbisnis, apabila kita melanggar, contoh nih dalam berbisnis, usaha kita misalnya kita sudah usaha tapi kita tidak memiliki yang namanya izin usaha. Nah, itu juga sudah melanggar ya, dan tentunya kena sanksi tegas. Ya. Tuh, selanjutnya kalau misalnya kita berhubungan dengan hukum publik, contoh misalnya kita tidak melakukan pembayaran PBB di perusahaan itu. Nah, itu juga berhubungan dengan hukum publik gitu ya, karena itu berhubungan dengan kenegaraan gitu ya, administrasi kenegaraan. Nah, itu juga kita kena sanksi sudah pasti. Perusahaan itu sudah pasti kena sanksi, dan sanksinya bukan main-main gitu ya. Izin usaha tuh bisa dicabut gitu ya kalau misalnya kita sudah kena sanksi. Jadi apalagi misalnya teman-teman nanti masuk misalnya ke ASN. Sekarang kan ASN ya, bukan pegawai negeri. Kalau masuk ASN itu ya udah, di situ tuh sudah ada pedoman yang namanya pedoman, dan hukum-hukum tata negara itu di situ sudah tertuang dan sudah tertulis yang harus kita ikutin tentunya, dan tidak bisa kita langgar sama sekali. Nah, itu kalau misalnya nanti teman-teman insya Allah misalnya keterima di ASN. Nah, selanjutnya ciri-ciri hukum. Ya. Nah, ciri-ciri hukum yang pertama itu adanya perintah atau larangan, itu sudah pasti. Ya. Nah, karena memang ada istilah dulu itu ya, ada istilah Bu, peraturan itu kan dibuat untuk dilanggar gitu. Itu istilah gitu ya. Tapi kalau sekarang mah itu tidak bisa lagi seperti itu gitu. Karena memang peraturan itu sekarang untuk ditaati dan untuk diturutin gitu, dan harus dijalankan, dilaksanakan gitu. Apabila tidak dilaksanakan ya udah, nanti kita kena sanksi tuh gitu. Nah, selanjutnya ciri-ciri hukum itu perintah dan atau larangan harus patuh ditaati setiap orang. Orang siapa dengan sengaja melanggar atau suatu kaidah hukum atau peraturan hukum, ya sudah pasti kena sanksi tadi. Ya, inilah ciri-ciri hukum. Ya, makanya nanti teman-teman yang berhubungan terkait memang kita sebagai pekerja di satu perusahaan, ya sudah pasti ada hukumnya. Ya. Nah, selanjutnya sifat dari hukum. Ya. Nah, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Nah, itu hukum yang perlu kita garis bawahi, mengatur dan memaksa. Itu sudah pasti karena perintah. Ya. Nah, hukum itu sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang juga bersifat umum dan normatif. Umumnya karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan dan tidak serta cara melaksanakan kepatuhan hukum. Nah, hukum mengatur hubungan antar manusia.
Ya, ini artinya memang antara pekerja dan pengusaha, yaitu ada badan hukumnya. Nah, dengan menentukan wewenang dan batasan-batasan sehingga muncul hak dan kewajiban. Dalam literatur hukum Belanda, hukum disebut objective reach. Ya, kata reach dalam bahasa Belanda dibagi dua. Ada objective reach yang berarti hukum dan subjective reach yang berarti hak dan kewajiban. Nah, ini menurut Sudikno, ini teori ya teman-teman ya, ada dua ya di hukum di Belanda itu, ada objective reach dan ada subjective reach. Ya. Nah, oke, baik teman-teman ya, ini Ibu sengaja ya pembahasannya itu per item Ibu sampaikan agar teman-teman bisa paham nantinya terkait tentang bisnis law ini, karena ini memang menyangkut Ibu pasti akan sangkutkan yang namanya nantinya laporan keuangan, gitu ya. Laporan keuangan itu juga ketika kita membuat laporan itu ya ada harus standarnya, ada standar hukumnya ada gitu. Seperti kita membuat laporan keuangan itu standar hukumnya ya PSAK 445, PSAK ya. PSAK dan PSAK juga kan banyak gitu ya. Ada yang namanya aset, ada persediaan, ada hutang, ada piutang. Wah, banyak banget. Oke, baik teman-teman ya. Hari ini kita sudah selesai materi. Dan ini kita di pertemuan ketiga sebenarnya gitu ya. Sampai sini ada yang mau kita diskusikan atau yang ditanyakan teman-teman? Mangga silakan. Ibu stop screen dulu ya. Bu, izin Ima tadi join pukul 16.41 Bu, karena ada trouble tadi di tempat kerja. Ada ular Bu, saya teh takut jadi ularnya gede banget. Terus aku teh pas mau join, handphonenya teh lobet Bu. Nyampe rumah teh jam 4:30 saya. Bang Ima mau menikah? Ah, menikah? Kenapa? Enggak Bu, ada ular. Soalnya ada ular, jadi mau menikah. Nggak tahu Bu. Saya teh kan dari Cimenyan, karena ada dinas luar barusan teh dari Cimenyan. Pas waktu saya datang ke tempat kerja di teras teh, kan udah nggak ada siapa-siapa, udah pada pulang. Di teras teh Bu, itu mah ular gede banget, nyampe 2 meter tuh Bu. Saya teh kaget, udah nggak ada siapa-siapa. Saya teh astagfirullahaladzim pas 4:30. Ya Allah, ada Zoom sama Ibu Riri sekarang teh saya lupa. Bu, maaf ya, saya baru join. Ya nggak apa-apa, Mak. Kan mitosnya, Mak, kalau mau nikah itu ketemu ular. Jadi Ibu, Masya Allah. Ima selamat, Ima. ya amin deh, semoga. Ya nggak apa-apa. Bu, tapi Ibu juga tapi belum presensi kok, nanti Ibu presensiin ya. tapi ada record ininya Bu, ntar di-share nggak? Ya, Ibu share nanti disiarkan, ada recordnya. Siap. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Ima. Enggak, teman-teman yang lain ada pertanyaan terkait materi kita hari ini. Jadi ini memang sengaja Ibu ya tidak nyampai di apa namanya, tidak sampai di jam 5.30 ya. Kalau misalnya sudah selesai materinya, yang penting kita ada recordnya, nanti Ibu bisa share dan teman-teman juga bisa melihat dari awal gitu ya. Mangga silakan, ada yang mau kita diskusikan? Cukup? Paham yang Ibu sampaikan terkait hukum bisnis law ini? Paham kalau baca, Bu. Oh ya, ini wah paham kalau baca. Ini tapi aku nulis, Bu, tadi, Bu, sambil screenshot ditulis juga karena harus ada tulisan, Bu. Aku mah biar dipahami, dibaca-baca. Ngomong-ngomong, ini ikut bukber enggak?
Salmi Ikut atau Bu, aku mah soalnya aku kan ketua geng ini Bu 2025. Oh ya ikut atuh ya, wajib. Ima aja yang nggak ikut tuh Ima. Aduh, Ima, aduh, sayang banget Ima nggak ikut. Iya Ikut Bu, Ima. pengennya mah ikut, cuma saya bingung pulangnya, takut malam. Terus orang tua khawatir pulangnya. Hmm, kebersamaan ya, Wen ya. Kapan lagi gitu ya? Iya Bu, betul Bu. Hmm. Iya Bu, apalagi ketemu Ibu, aduh Aduh, bener-bener Bu itu mah ayo, atuh. spesial. Kalau Salmi nggak ikut ya, Salmi ya? Kami ikut Bu, sama Ikut ya, ikut juga ya. Oke, bagus. ikut Bu. Saya ikut Ibu. Iya Bu, tahun kali. Ya, sip. Salmi bagus. Karena memang Iya, Salmi ikut. ya. Jarang-jarang ya sebenarnya. Iya. Ayo, Kapan Ima. lagi? Oh, Setahun sekali ya, Bu ya? Ya, iya betul. tuh Ima Bu. Bu, Ima Bu paksa Aduh, Bu. disingkirkan nih. Ayo Ima, pasti ada yang jemput. Tadi ketemu ular. Ya, Wen ya. Ibu ini tuh dari angkatan berapa Bu? Kenapa, Wen? Dari angkatan 2024 Bu. Siapa? Ini yang sekarang nanti di Hotel Ibis tuh. Semua angkatan. Semua. angkatan. Oh, iya ramai makanya tuh. Mm-mm. Semua angkatan. Iya iya Bu. Kita rencanakan semua angkatan. Reguler apa sama apa sih? Reguler juga ikut nggak sih Bu? Ya, kalau kalau yang seminar ikut bulan April itu mah. Tapi Iya iya Bu. kalau yang bukber mah khusus yang non-rek aja gitu. Wih, mantap Bu. Mm-mm. Bu, ini teh tiap tahun selalu ada bukber, Bu. Belum, baru tahun ini mah, makanya ikut. Oh, makanya Ima ikut. Awas Ima kalau nggak ikut Nah, Dana tuh ya. kejar. ya, Wen, Dana. nah, tadi juga udah ketemu ular ya, udah pasti ada yang nganter ya kan, ada nganter, ada yang jemput. Bener Bu. Semua ih. Aduh, Ima, Ima. Oke, baik teman-teman. Cukup? Ada yang kita diskusikan? Sepertinya mah cukup, Bu. Dan saya mah harus lihat dulu Zoom Ibu. Udah ketinggalan. Iya. Mangga. Oke, baik Ibu, teman-teman. Ibu izin Ibu. Ya, kenapa Salmi? Ibu, aku teh masih bingung kan sebagian teh udah ngerjain yang tugas kemarin. Ya, Nah, jadi yang legalitas, yang 5 legalitas itu tuh, jadi misalnya kan dari 10 perusahaan dagang tuh, itu tuh sebutin dari 5 legalitas saja dari 10 perusahaan itu tuh ya Bu, atau masing-masing 10 perusahaan itu tuh 5 legalitas. jadi soal yang kemarin itu, yang dimaksud dari soal itu, kita kan menentukan 10 bidang di perusahaan dagang, gitu ya. 10 di perusahaan manufaktur atau pabrik, 10 di perusahaan jasa. Nah, dari 10-nya ini cukup 5 aja untuk legalitas bisnisnya. Oh, jadi nggak usah masing-masing 10 perusahaan itu kan Bu? Nggak usah. Dari 10 tapi ya, dari 10 cukup 5 aja. Bukan 10 Bu. tambah 5, bukan. Nanti Iya, iya siap. 10 tambah 5 berarti 15 kan? Berarti Iya, 10 gitu ya. Di luar 10 ini enggak. Bagian dari 10 itu 5 perusahaan aja disebutkan legalitas bisnisnya. iya Bu, baik. Banyak mah. Diambil aja di Bursa Efek tuh. Banyak tuh. Tapi yang harus dipahamin tadi, perusahaannya bergerak di bidang apa. Jangan dicampur-campur gitu maksud Ibu. Nah, nanti Ima, Weni, sama Syalmi paham nggak nanti misalnya perusahaan ada yang namanya telekomunikasi. Telekomunikasi itu bergerak di bidang apa tuh? Dagang kah, manufaktur kah, jasa kah? Nah gitu. Oke, sip Salmi. Ya Bu, paham Bu. Makasih ya Bu. Oke. Oke, baik teman-teman ya. Cukup hari ini untuk materi kita. Dan insya Allah kita ketemu di hari Rabu dan Kamis minggu depan ya dengan jam yang sama ya karena masih pada bulan puasa. Dan terima kasih sekali lagi kehadirannya walaupun Ima terakhir ya ini nggak apa-apa masih
banyak hadirnya gitu lah ya. Tapi nanti Ibu presensi ulang. Dan sekali lagi terima kasih dan Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu ya. Waalaikumsalam Makasih ya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh, Bu. Ibu makasih banyak, Bu. Mangga Weni, Salmi. Bu sampai ketemu nanti di bukber ya, Bu ya. Ketemu sama Weni. Hayu, hayu Wen. Awas ya. Foto bareng, Bu. Awas. Bareng, Bu. Foto Ya, bareng. hayu, hayu, hayu.